Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang kelima, yaitu kita akan bahas mengenai jurnal petty cash atau jurnal kas kecil ya di sini. Nah, untuk petty cash sendiri ini adalah jurnal yang khusus untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil ya. Jadi bukti transaksinya di sini atau sumber dokumennya ini adalah voucher. Jadi bukti transaksinya adalah voucher. Oke, jadi sekali lagi petty cash jurnal atau buku atau jurnal kas kecil ini digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi pengeluaran kas kecil oleh perusahaan, dimana untuk sumber dokumennya itu adalah dokumen transaksi voucher. Oke, sekarang kita lanjut saja. Di sini sudah saya siapkan di sini untuk soalnya. Nah, sekarang berdasarkan informasi di awal tadi bahwa untuk sumber dokumen adalah voucher, maka di dokumen transaksi nomor 1 sampai selesai ini kita cari semua dokumen transaksi yang di situ adalah voucher. Oke, sekarang kita mulai. Kita cari di sini. Oke, di sini ada dokumen transaksi nomor 4. Ini ada voucher kas kecil, di mana voucher kas kecil ini keterangannya adalah untuk membayar rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November, sehingga ini katakanlah membayar hutang biaya di sini. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya seperti biasa, kita masukkan di sini ada tanggal 4 ya, tanggal 4 Desember, kemudian invoice numbernya atau buktinya adalah V12-1. Lalu deskripsinya di sini keterangannya adalah di sini untuk pelunasan atau pembayaran listrik dan telepon, bisa seperti itu keterangannya. Oke, lanjut di sini. Nah, karena yang kita keluarkan di sini atau bukti pengeluaran kas kecil di sini akan dicatat di kolom kredit petty cash-nya, maka kita usahakan untuk mengisi dari kolom kredit dulu. Oke, di sini untuk petty cash ini kita ambilkan dari berapa jumlah yang tertera di dokumen. Di sini ada 900.000 untuk membayar hutang biaya ini. Berarti di sini kita masukkan nilai 900 ini di kolom petty cash. Oke, lanjut di kolom kreditnya. Di sini untuk untuk kolom debitnya, di sini ada akun name, ada akun number, dan ada amount atau jumlah. Akun numbernya atau akun name ini diisi dengan nama akun yang berhubungan dengan rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November, atau katakanlah hutang biaya seperti itu. Kita masukkan di sini nama akunnya adalah expense payable, di mana untuk akun numbernya atau nomor akunnya adalah 2-1 300 dengan jumlah sesuai yang tertera di dokumen adalah 900.000. Itu untuk dokumen nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi voucher yang lainnya. Oke, di sini untuk dokumen transaksi nomor 8 ini ada voucher kas kecil. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 8 ini voucher kas kecil atau penggunaan voucher kas kecil ini digunakan untuk pembelian perlengkapan toko. Oke, sekarang kita inputnya tanggal 9, kemudian di sini nomornya adalah V12-2 dengan keterangannya bisa kita ambilkan di kolom keterangan adalah pembelian perlengkapan toko. Lalu di sini kita masukkan di kolom kreditnya untuk petty cash-nya sejumlah 1 juta seperti itu. Lalu kita masukkan di kolom debitnya. Nah, kolom debit nama akun untuk mencatat pembelian perlengkapan toko ini kita bisa gunakan nama akunnya adalah store supplies. Oke. Lalu selanjutnya nomor akunnya untuk store supplies sendiri adalah 1/1600, jumlahnya sesuai dengan yang ada di dokumen 1 juta rupiah. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 8. Oke, kita lanjut untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada tanggal 17, dokumen transaksi nomor 16. Oke, sekarang kita input tanggalnya di sini adalah 17. Nomornya adalah V12-3. Keterangannya di sini adalah untuk keperluan pribadi pemilik atau biasa disebut dengan prive atau pengambilan pribadi. Oke, langsung ke kolom kredit. Ini jumlah yang kita keluarkan adalah 1 juta di sini ya. Kemudian di kolom debitnya ini kita masukkan nama akun untuk mencatat pengambilan pribadi. Ini adalah nama akunnya Rudiana Drawing. Kemudian kode akunnya adalah 31-3-1200 dengan jumlah sama 1 juta rupiah.
Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, di sini untuk dokumen transaksi nomor 23 ini ada voucher kas kecil. Di sini keterangannya adalah untuk perbaikan atap toko yang rusak, di mana untuk perbaikan atap toko ini bisa dikategorikan sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Oke, kita masukkan di sini. Oke, untuk tanggalnya sendiri adalah tanggal 26 di situ. Nomornya adalah V12-4 ya. Kemudian di sini adalah untuk perbaikan atap toko, boleh seperti itu keterangannya. Lalu di sini untuk kolom kreditnya seperti biasa PT Cash ini kita ambilkan jumlahnya 800. Kemudian di kolom debitnya di sini nama akun untuk mencatat perbaikan atap toko ini bisa digunakan other operating expense. Oke, dengan kode akun di sini adalah 61800, jumlahnya juga sama Rp800.000. Oke, kita cari lagi apakah masih ada. Oh, selesai. Berarti untuk pembuatan jurnal khusus kas kecil atau PT Cash Jurnal ini sudah selesai. Oke, lalu kita jumlahkan masing-masing. Untuk sisi debit ini kita jumlahkan kolom amount-nya, jumlahnya di sini. Kemudian untuk jumlah kreditnya PT Cash itu sendiri kita jumlahkan sehingga ketemulah antara jumlah debit dan jumlah kredit itu hasilnya sudah sama. Lalu kita masukkan kode akun masing-masing. Di sini untuk akun name-nya untuk sisi debit ini masing-masing akun namanya ini yang muncul. Sedangkan untuk sisi kredit ini hanya satu akun yaitu PT Cash dengan kode di sini 1/200 Oke, sorry ini ada kesalahan. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan rekapitulasi dari PT Cash Jurnal ini sendiri. Oke, kita lihat di sini untuk sisi debit ini ada 4 akun ya, ada 4 kode akun, dimana seperti biasa kita akan susun akun numbernya sesuai dengan kode akun terkecil. Kita mulai dari yang 1/1600 atau store surplus ini. Kita masukkan kode akunnya, lalu jumlahnya kita ambil ini yang 1 juta ini. Kemudian yang kedua adalah untuk expense payable ini 21.300, lalu jumlahnya kita ambilkan yang ini 900.000. Dan selanjutnya adalah untuk redundant drawing 31.200 dengan jumlahnya adalah 1 juta. Dan yang terakhir di sini ada other operating expense ya, kodenya adalah 61800, jumlahnya adalah Rp800.000. Oke, untuk sisi kredit hanya ada satu akun yaitu untuk PT Cash sendiri. Kita tinggal masukkan saja kode PT Cash-nya, kemudian kita ambil jumlahnya yang ini, kita masukkan di sini, sehingga kita jumlahkan ke bawah. Untuk sisi debit dan sisi kredit ini punya nilai jumlah yang sama yaitu Rp3.700.000. Oke, sangat simpel dan mudah untuk pembuatan laporan PT Cash Jurnal ini. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas mengenai jurnal Oke, terima kasih. Salam santun dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.